Tanta santike yang muniwara wacanang sadawu me sunantu Dhamma sawana kalu ayang badanta Dhamma sawana kalu ayang badanta Dhamma sawana kalu ayang badanta. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Sebagaimana kita pernah dengar tentang air, yang namanya ada air pasti ada kehidupan. Kalau ada mata air pasti ada peradaban. Berangkat dari situ, sebagai warga yang memang dilahirkan di Kampung Pendit situ, ya kami mengikuti perjalanan alam tersebut dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Kami mengamati, kami menganalisa. Akhirnya kami menggali ada apa sih sebenarnya di desa kami, di kampung kami kok. Zaman saya kecil dulu kok banyak sekali jejak-jejak peninggalan yang sifatnya berupa situs-situs seperti itu. Kemudian di sekitar desa kami juga terdapat itu. Ya itu semakin membuat kami penasaran sebenarnya ada apa. Dari situ setelah kita lakukan pencarian, ternyata ada satu catatan yang biasa kita sebut sebagai prasasti. Ya, yang tercatat di dalam prasasti itu kan dibuat oleh era Mataram kuno. Ya, mungkin pergeseran ataupun pelebaran dari wilayah kekuasaannya Mataram kuno, yang dimana pada waktu itu sosok pemimpinnya adalah Mpu Sendok. Di situ ada prasasti yang menyampaikan nama, bahwasanya prasasti itu namanya prasasti Balingawan. Kenapa? Ya itu akhirnya kita anggap sebagai sebuah toponimi dari kata Manggelawan itu apa yang mungkin sekarang, bukan mungkin, kenyataannya sekarang sudah jadi nama desa gitu. Di era Majapahit. Nah ini baru ada cerita lagi tentang keberadaan mata air ini. Kalau saya meyakini ya memang sering disinggahi sama sosok-sosok besar dari bangsawan Majapahit, raja-raja itu. Akhirnya dari situ muncullah yang namanya catatan lagi, yang namanya Himat Walandit itu tadi, prasastinya Himat Walandit. Dimana cerita tentang Himat Walandit ini kan perjalanan spiritual raja-raja Majapahit di era Hayam Wuruk untuk menapak tilasi leluhurnya. Nah dari situlah juga pada waktu itu juga ada perselisihan lagi antara orang Himat dengan orang Walandit sesuai dengan catatan prasasti itu. Nah semasa zaman Belanda bagaimana ya, kalau saya sih memandangnya hanya sebagai tempat untuk pelesiran. Mungkin mereka berdomisili di kota, di Jalan Ijen, di tempat-tempat yang strategis. Ya, sesekali mereka akan datang ke sini untuk refreshing lah, rekreasi seperti itu. Kemudian di pergantian masa zaman Jepang masuk, yang saya dengar cerita dari orang-orang tua, dihancurkan itu yang namanya kawasan wisata Pendit ini supaya nggak dikuasai Belanda kan gitu ah. Setelah Jepang pergi, ya kembali lagi ke masyarakat yang merawat. Kan gitu toh, dirawat oleh masyarakat dengan segala macam daya dan upaya para tetua dulu, akhirnya Pendit itu masih bisa eksis. Nah kan gitu ah. Kemudian setelah era NKRI, ya kita bicara sekarang tentang RKRI dari masa ke masa ini. Zaman ya, kalau yang saya amati zaman tahun 65 sampai zaman 45 sampai tahun 70-an ya masih dikuasai, masih dirawat di
bersihkan sama masyarakat setempat di situ. Mungkin kalau usianya usia bapak-bapak saya dan sudah banyak yang tidak ada semua. Kemudian pada zaman tahun 77-78 dimulailah eksploitasi pengambilan air pertama untuk kebutuhan bahan baku air minum. Nah, zaman segitu, zaman tahun 78 kan ya bagaimana regulasinya, apakah ada aturannya atau undang-undangnya kan kalau dikembalikan lagi ke belakang mundur kan ya sepertinya nggak ada. Yang ada cuman undang-undang pokok agraria kan gitu, undang-undang pokok agraria tahun 60. Seperti itu. Kemudian pada tahun 78 inilah awal masyarakat yang ada di situ yang mengelola dan merawat membersihkan di situ. Kalau yang saya amati kan ada semacam penawaran lah, karena pada saat itulah mulai yang namanya pengelolaan atas nama pemerintah daerah itu dimulai. Dengan adanya eksploitasi itu berdirilah yang namanya Perusahaan Daerah Jasa Yasa yang mengelola pariwisata di Kabupaten Malang. Dan instansi pemerintah gitu ada lagi instansi pemerintah. Ini masyarakat yang berdiam di situ ditawarin, kamu tetap di sini menjadi karyawannya PD Jasa Yasa atau kamu jadi PNS kan gitu Lah rata-rata banyak yang ngambil jadi PNS, akhirnya kan ditinggalkan di sini. Lah dari ditinggalkan di sinilah akhirnya klaim pemerintah daerah kabupaten semakin besar bahwasanya ini milik saya. Padahal kalau kita gali lebih dalam itu bukan milik siapa-siapa, ini tanah adat. Tanah adat itu aturannya sendiri gitu loh. Pembangunan saat awal tahun 2000 positifnya ada, Mas. Salah satu positifnya memang secara di dalam pembangunan infrastruktur yang ada di taman wisata ini banyak merekrut warga lokal untuk proyek pembangunan. Dan juga memang masih mewadahi para pedagang-pedagang dahulu atau pelaku-pelaku usaha yang ada di wisata Wendit ini terlibat langsung di dalam wisata ini, baik pedagangnya ataupun parkir ataupun pengrajin-pengrajin, walaupun tidak semua, ini masih banyak kekurangan saya rasa, tapi adalah positifnya. Nah, terkait negatif ini kan, negatifnya adanya pembangunan ini kan berangsur-angsur, Mas, karena sepinya pemandian Wedit dan kurangnya dalam bersaing, kurangnya menantang persaingan di dunia wisata ini akhir-akhir ini sangat tinggi. Akhirnya kita kalah di dalam persaingan itu, habis kita. Kalau dari sektor lingkungan ya banyak lah, Mas. Salah satu ini saya nyampaikan beberapa mungkin dampak negatif yang dulu sangat kurang dipertimbangkan ya. Salah satunya adalah petani kangkung ini juga banyak yang hilang. Perahu atau pelaku atau yang punya perahu ini sudah nggak bisa beroperasi karena memang ya sepi. Siapa yang mau, pengunjung yang nggak ada, maksudnya tidak dayung terus dan nggak mungkin juga. Perahu-perahu ini juga banyak yang sudah tinggal bangkainya saja. Yang kemarin jenengan lihat bangkai-bangkai perahu sudah
nggak bisa digunakan, memang nggak ada perawatan. Juga kangkung, petani-petani kangkung ini juga banyak yang berkurang dengan adanya pembangunan bendit ini. Akhirnya di sisi bawah itu banyak yang sisi hilirnya sudah banyak petani-petani kangkung yang berkurang. Kalau dulu kami warga sekitar sini sangat memanfaatkan keberadaan wisata Wendit ini, baik dari kebiasaan sehari-hari maupun dalam wisatanya. Mereka banyak berusaha di dalam wisata ini. Saya juga salah satu pelaku yang masih kecil, masih SD sudah banyak ikut mencari rezeki lah di sini, ikut dalam waktu liburan sekolah ataupun pas lebaran gitu kan, banyak di sini. Keberadaan Mendit ini mau nggak mau sebenarnya warga banyak bergantung di sini secara ekonomi. Nah, sekarang sudah banyak yang hilang, pelaku-pelaku itu sudah banyak yang hilang, mulai dari beberapa kerajinan kapal-kapalan dan apa itu sudah hilang kan, Mas. Memang ya sepi, ya memang mereka juga tidak dapat tempat di sini. Me bawa sobokayo me bawa anuratu me bawa sarva siddhi me bulaya ja sarva dharma soca me citamo sariyam guruhum ahahaho kajawan sarva tata cata be camba me buddha be cibawa mahasamaya satu ahum beca satu samaya mano balaya beca satu teno baceca cejo me bawa sobokayo me bawa sobokayo me bawa anuratu me bawa sarva siddhi me bulaya ja sarva dharma soca me citamo sariyam guruhum ahahaho kajawan sarva tata cata be camba me buddha be cibawa mahasamaya satu ahum beca satu samaya mano balaya beca satu teno baceca cejo me bawa soto kayu me bawa sopo kayu me bawa anuratu me bawa sarva siddhi me bulaya ja sarva dharma soca me citamo sariyam guruhum ahahaho kajawan sarva tata cata be camba me buddha be cibawa mahasamaya satu ahum Enggak. Kalau semasa kecil saya ini nggak tanah, ini masih termasuk aliran sungai dari hilir ke hulu. Ya, sampai ini sangat lebar dari sini sampai sana lah, sampai tembok itu. Termasuk ini kan kelihatan tanahnya Mas ya. Itu dulu nggak ada, sudah porsi sungai sangat jernih, mengalirnya agak deras, jadi enak juga. Kita lari-lari pun bisa. Sekarang kan nggak bisa, pasti lumpur ya. Kalau tumbuhan namanya dem, kayak aku ngarani dem. Kita namakan dem orang sini. Itu tempat hinggape capung plus mungkin berkembang biak ya, capung di daerah sekitar sini. Mungkin lihat di bambu-bambu itu ya, anak itu kan anak yang mencolok-mencolok ya. Apa sana? Hinggap lah. Nah, itu capung-capung ini masih ada kalau capung warna kuning, yang sebelah situ merah, Mas. Kelihatan nggak? Masih ada beberapa capung. Ya, oke sih.
Ari dengan riyen dolanan capung Pak. Ya capung memang jadi objek mainan lah capung dulu. Kita lomba-lomba sama anak teman-teman sebaya itu megang capung. Kalau dapat biasanya kita kasih tali pitanya kaset lama warna coklat loh Mas. Panjangnya 60 cm setengah meter itu. Nanti di tali dilepas. Ya bagus memang tempat ya mainan kecil itulah Mas. Belum ada HP, belum ada apa, mainannya capung apa, kita cepet-cepetan nangkep capung, setelah itu dikasih mainan diterbangkan gitu kan, asik kan Mas. Tapi biasanya ini bisa nyekel Mas sembuh saiki. Biasanya dipegang gampang kalau banyak capung kalau dia. Wedem itu udah kelihatan Mas, kalau dulu masih ada dem. Dia hinggap nanti. Hinggap biasanya juga berkembang biak atau kawinnya di situ mungkin dem itu Mas. Ini sekarang nggak kelihatan. Saya tanya-tanya sama orang-orang sekitar sini juga nggak lihat dem juga Mas. Iya, kalau capung memang jelas bisa menjadi bioindikator untuk sebenarnya gini, kenapa menjadi mungkin saya agak tarik dulu kenapa bisa capung digunakan sebagai bioindikator untuk air ya, karena dia memiliki tingkat sensitivitasnya itu berbeda-beda. Jadi ada spesies itu yang bisa hidupnya itu di air bersih sekali atau di mata air. Nah, di Wendit itu ada. Jadi kenapa saya tadi ngomongkan ketemu sumber-sumber mata air, karena kami menemukan spesies-spesies capung jarum yang itu dia memang hanya bisa hidup di air yang sangat bersih, yaitu dari sumber mata air itu. Jadi tingkat sensitivitasnya tuh yang luas. Jadi mulai dari yang yang hanya bisa hidup di air yang sangat bersih sampai kemudian yang kondisinya tercemar itu bisa. Gitu, misalnya di sungai kok masih ketemu, iya, tapi itu spesiesnya berbeda, bukan spesies yang sama. Nah, itu jadi itu yang jadi memang ya capung bisa digunakan untuk indikator airnya. Kalau yang misalnya di kolam atau di sungai-sungai yang dekat pemukiman ya itu akan berbeda lagi. Kalau misalnya capungnya dengan yang di hulu ataupun di hutan misalnya atau di sumber-sumber mata air itu. Udah lama ya Mas kita nggak kesini ya? Berapa tahun sih? Lama sekali sih. Kayak 2012 terakhir gitu. 2012 iya. Kalau aku dari zaman SMA ya, dari 2011. Kamu masuk duluan soalnya. Iya, kayak tiap minggu jam 7 pagi kesini ke Wendit nyari capung. Aduh. Udah banyak yang berubah sih kayaknya, banyak banget. Perubahannya mengenaskan. Iya. Udah lama nggak balik ke sini. Dulu sih masih banyak banget ya capungnya ya. Oh, betul. Maksudnya jalan tuh kelihatan lah di mana-mana mereka. Kayaknya perlu dilihat lagi nggak sih? Iya, Perlu dicek nggak sih? Kita masih banyak apa membuka enggak? memori-memori lama Kita yang sudah terkubur. Wendit lagi lah untuk cari capung. Oke, lah, Tabita. guys. Yuk semuanya kita semuanya kita mengobservasi capung lagi. Yuk. Jadi berdirinya IDS sendiri memang resminya tuh tahun 2010 ya, 15 September baru kita menamai Indonesia Dragonfly Society. Tapi sebelum itu kita Dempo Dragonfly Society karena Pak Sigit itu yang menginisiasi lah, yang pertama kali memunculkan ide untuk meneliti atau mengamati capung itu kan guru Dempo, kemudian guru ekskul sahabat alam namanya ya, untuk pecinta alam, dan juga karena orangnya hobi
fotografi. Jadi mengajaklah murid-murid yang ayo kita foto gitu. Jadi sebenarnya berawal dari motret nature lah ya, secara keseluruhan, tapi terus mengerucut ke capung. Capung jarum yang belum ketemu. Ada tadi. Di mana? Dia pasti berteduh. Itu dia, ya ampun, ada Femina. Kecil banget, lihat kenapa? Ya, semua pas ekornya oranye. Di bawah. Oh iya. Ya, itu tuh. Bisa nggak difoto? Masih penasaran covernya belum ketemu. Cover ini. Oh iya. Ya mendek kan itu. Iyalah pasti ini di atasnya. Karena ya kebanyakan betina tuh kuning coklat gitu, walaupun jantannya merah biru, tapi betinanya kebanyakan itu kuning kayak ini juga betinanya kuning. Jadi yang kuning itu hampir banyak mirip-mirip biasanya sih betina. Iya kan, jantannya yang merah banget ini, betinanya kuning gitu. Selalu kayak gitu. Oh, walaupun namanya sama, tapi warnanya beda. Betina sama jantan. Iya, beda. Jadi kalau misalnya kita lihat kuning itu bisa jadi memang spesies yang jantan yang kuning, atau itu betinanya apa yang kuning gitu. Terus Jadi gimana kalau cara menentukan? cara menentukannya lihat di ini kan, jantan betinanya itu di bawah sini atau di belakangnya. Jadi emang harus ngambil foto yang agak dekat gitu supaya kelihatan. Ini sawah dulu. Kita istirahat di sini, ya kan? Harusnya sawah masih. Pak Sigit itu apa ya? Mungkin penasaran dan hal yang membuat akhirnya fokus ke capung itu karena banyak yang tidak tahu capung tuh seberagam ini loh gitu. Terus juga kan kita taunya capung yang hijau aja gitu, tapi ternyata dari kegiatan motret itu kok ada yang pink, ada yang biru, ada yang segala macam. Mungkin juga masih belum tereksplor begitu. Dan setelah kita belajar loh, ternyata capung itu penting untuk bioindikator air. Kemudian dia juga sebagai predator hama, juga jentik-jentik nyamuk. Jadi ternyata banyak sekali perannya capung di lingkungan ini yang kita belum tahu. Bukan neotremis ramburi. Neotremis ramburi itu apa itu? Sayapnya merah. Terus terbangnya itu enggak cepat. Kalau yang yang ramburi. Iya, enggak gini. Iya. Enggak secepat itu. Momen yang paling indah itu ketika foto ketika dia kawin. Jadi apa itu kayak bentuk gini gitu. Kayak bentuk love gitu. Bagus. Cuma nggak ada yang kawin nih. Sama sekarang. Jadi bedanya berbelas-belas tahun jaraknya. Ya kalau dari segi tempatnya banyak yang berubah ya. Untuk jalurnya juga. Tapi ya ada beberapa yang masih tetap sama. Tapi yang berubah itu ada yang dulunya ada sawah tapi sekarang udah nggak ada. Dan itu mungkin akan mempengaruhi temuan capungnya. Kan dulu 34 ya, itu 34 capung dari apa ya? Berbagai habitat gitu. Bisa jadi dengan nggak adanya sawah itu lagi, bisa jadi ada beberapa capung yang udah nggak stay di sini gitu. Terus juga apalagi berubahnya banget ya. Jalurnya waktu itu kami ke sini itu jalurnya sekarang banyak yang bukan jalur perairan lagi. Ya. Jadi ketika kami menuju ke sana itu
biasanya kami lewat di tengah, terus di sini ada perairan, di Air sini ada juga. perairan. Tetapi sekarang perairan itu yang sebelah Jadi cuma kiri itu sebelah kanan aja ya. ya nggak ada, cuma di sebelah kiri aja seperti itu. Jadi kerasa airnya udah kurang gitu Terus sekarang. bedanya juga di apa ya? Kalau dulu masih airnya ini masih bening gitu. Iya. Banyak titik sekarang itu banyak sekali titik-titik sampah. Dan itu mungkin nanti berpengaruh kepada habitat capung. Kan kita tadi sempat kita hunting endemik capung. Ternyata dapatnya cuma sedikit ya, tidak sebanyak dulu, tidak sevariatif Ya dulu. mungkin belasan lah ya, ada Iya. belasan ya. Selain itu tadi ya. Iya, lebih susah. Dulu kayaknya kita sekali jalan tuh bisa mungkin 20 nyampe kali ya. 20, Dari sini sampai ke dam tadi ya, mungkin bisa banyak banget gitu. Faktornya mungkin karena juga ada beberapa capung yang dia munculnya di jam-jam tertentu. Mungkin kalau pagi lebih aktif, siang dia udah terbang lebih tinggi seperti itu ya. Jadi bisa jadi faktor itu, bisa juga perubahan lingkungan itu pasti ya. Ketika airnya tadi misalnya sudah surut, capung-capung yang suka hinggap di dekat air itu otomatis dia istilah apa ya? Mungkin tergeser seperti itu, seperti yang di sawah tadi udah nggak ada. Terus apa lagi ya? Ya perubahan itulah kayaknya pasti ngaruh dengan ragam jenis capung yang kita temui di sini. Kira-kira yang dari tadi informasi apa sih spesies yang belum yang endemik ya belum. Endemik Jawa belum semua kan. Terus, di Wendit ada 3 ya. Ada 3. Harusnya waktu kita observasi yang dulu itu ada 3 yang dia suka di ranting-ranting di pohon-pohon juga yang dulu dekat sawah seperti itu. Terus juga ada di balik-balik bambu. Jadi ada itu yang belum kita ketemu semua ya, endemiknya. Endemik standar aja yang Neoteremis ramburi juga yang notabene itu sangat banyak itu di situ tadi kita tidak nemukan gitu loh. Sama capung jarum juga. Capung jarum, dulu gampang. Mudah, Neoteremis ramburi itu kalau di sini tuh salah satu jenis capung yang paling mudah. Iya. Di siang hari juga. Sebetulnya ya, karena ya masih bisa lah, masih 1-2 sebenarnya. Tadi ada aku ingat, jadi kan dari 3 yang endemik itu 1 tadi kita ketemu yang ini dan cuma satu apa tadi? Satu ekor. Nah, 1 ekor capung ini aja tadi kita ketemu dan ternyata masih ada lah ya yang endemik. Yang bawah ini. Yang ini, sorry. Namanya Rhinosipa fenestrata, capung batu merah jambu. Tuh. Ternyata ya masih ada lah dia di sini. Semoga yang endemik lain kalau dicari ada ya. Sama tadi salah satu ada yang terindikasi. Iya, kalau misalnya harus dilihat dari banyak sisi ya untuk bisa benar-benar identifikasi oh ya ini Nosus ticta insignis itu tadi dugaannya itu endemik yang satunya lagi. Tapi yang ketemu tadi 1 Rhinosipa. Dulu awalnya sih sebenarnya agak ada faktor nyoba dulu gitu ya. Memang dulu Pak Sigit yang pendirinya itu yang coba kita cari yang masih dekat lah di kota tapi kira-kira perairannya itu masih luas gitu. Jadi kita ya mencoba dulu ke sini dan sebenarnya juga nggak nyangka kalau bakal ketemu sebanyak ini gitu untuk jenis capungnya gitu. Jadi milihnya ya nyoba dulu gitu ke sini dan ternyata ya representatif untuk nyari capung gitu. Yang jelas ini ya area perairannya itu luas seperti itu. Selain Wendit itu kita juga beberapa kali ke sungai-sungai. Misalnya kita ke air terjun ke Coban apa ya dulu ya. Ada berapa kali lah ke Coban Gelota atau mana untuk nyari juga. Tapi untuk yang di air terjun seperti itu ternyata nggak sebanyak yang di sini karena itu tadi Wendit itu representasi habitatnya itu kan banyak. Dia ada yang air tenang, ada yang air ngalir, ada bambu. Jadi itu yang membuat variasi jenis capungnya itu jadi beragam.
awalnya karena dari Pak Sigit ya sebagai pendiri itu, dan kita yang muridnya itu kan bukan berasal dari ilmuwan ya, maksudnya tidak secara ilmiah biologi gitu meneliti capung. Jadi karena awal dari fotografi dan akhirnya IDS ini membawa kita ke apa ya, berbagai kalangan, jadi dan berbagai ini juga bidang ilmu. Iya, seperti ketemunya dengan Mas Bendung kan karena sebagai musisi gitu ya Mas ya. Jadi jadi artinya juga IDS itu membuka pintu ke berbagai disiplin ilmu. Ya, sampai juga bisa melahirkan karya dari Mas Benu kan. Karya apa aja tuh Mas yang ini? Kalau apa itu IDS itu bukan sebuah khusus maksudnya menyudut ke sebuah penelitian atau pendataan capung aja gitu loh. Jadi orang-orang yang di sekeliling Pak Sigit itu pasti terdampak oleh oleh capung, dan itu kita serap berbeda-beda. Ada yang melahirkan buku, ada yang teman-teman Pak Sigit di dunia seni rupa itu dia pameran lukis capung. Lalu kalau di saya itu saya pribadi bikin lagu pertama kali itu idenya tentang capung. Tuh. Ya, sama. Iya kan. Iya, jadi sempat kita dulu bikin album bareng ya, temanya tentang capung gitu. Ya. Itu sih. Kalau bisa disimpulkan itu jadi perjalanannya IDS mungkin awal-awal tuh agak lari begitu ya. Betul, jadi kita baru 2 tahun aja ini kan buku pertama yang Naga Terbang Wendit ini 2013. Padahal kita dari 2011 lah mulai kayak ngumpulin ini ya data-data khusus untuk buku ini gitu. Terus akhirnya setelah itu muncul banyak buku lagi gitu. Terus kita terhubung dengan ilmuwan beneran. Artinya kita akhirnya komunikasi dengan peneliti capung yang di dalam negeri maupun di luar negeri seperti itu, dan akhirnya jadi arahnya menjangkau lebih banyak orang gitu. Walaupun berawalnya dari capung ke kumpulan orang hobi fotografi juga karena artinya kita berkegiatan bareng, kemudian yang seni juga, ilmuwan pun iya, jadi ketemu banyak dosen dari mana-mana ya, untuk yang sampai kongres capung juga. Iya, kita kongres capung dunia. ikut kongres capung secara di Jepang, Jerman, Inggris. Setiap. Ceritanya gimana tuh? Bisa ikut. Iya, jadi waktu itu kan awal banget kita foto-foto capung di Wendit, itu kan belum tahu spesies ini apa namanya. Jadi kan kita pasti bertanya gitu ya. Carilah peneliti capung yang bisa kita kirim email gitu untuk tanya gitu. Terus dikasih tahu spesiesnya apa, dan mereka juga ngasih tahu ini loh ada jurnal capung kayak gini dan ada kongres juga seperti ini di dunia tuh kumpulannya seperti apa. Nah akhirnya ya kita memberanikan diri aja, itu 2012 pertama kali berangkat ke Jepang itu. Ya itu memang daftar, kemudian kita cari sponsor sendiri gitu. Bahkan sampai 2 tahun dari 2012 sama 2013 itu satu-satunya wakil dari Asia Tenggara juga sih. Jadi untuk uang sendiri bener sampai kita cari uang dengan berbagai gimana ngamen ya, ngumpulin koran ya, minta ke pokoknya proposal kita ya dengan bermodal PD itu aja ya. Dan karena setelah ngobrol dengan yang peneliti capung di sana tuh mereka meyakinkan kalau yang kalian lakukan ini sangat berharga gitu, karena data capung sangat sedikit. Bahkan kita nggak tahu satu jenis capung ini mau terancam punah atau enggak gitu, tapi datanya sangat defisien ya kalau di listnya IUCN itu. Jadi ya itu berangkat dari situ yaudah kita berani aja gitu. Pak Sigit sebenarnya yang lebih mendorong gitu, udahlah berangkat aja ya. Ternyata di sana pun sangat disambut dengan baik gitu, bilang karena memang capung di negara tropis kan lebih beragam, dan kadang orang-orang yang dari Eropa, Amerika tuh lebih penasaran gitu di tropis kayak apa capungnya gitu. Jadi kita bawa ini habis semua dijual di sana dengan harga ya lumayan. Harga sana lah. Terus juga dokumentasi kecil-kecil, poster kita bawa, itu semua orang-orang sangat antusias gitu.
Batik juga kita bawa gitu, batik capung ya, itu malah pertama kali laris duluan itu di sana, waktu di Jerman kita bawa. Kalau di Jepang kita bawa buku itu, terus, buku ini belum lahir ya, 2012 ya. Ke Jerman bawanya, sorry. Iya, ke Jerman. Yang ke Jepang tuh bawa foto, capung putih, terus yang menang, terus kita dikasih hadiah buku Dragonflies of Japan kalau nggak salah. Walaupun tulisannya Jepang semua, at least ya ada beberapa spesies yang akhirnya kita bisa lihat gitu sih. Jadi semoga semua dewa di alam semesta hadir di sini, mendengarkan dhammanan agung dari Sang Bijaksana yang membimbing umat manusia ke surga dan menuju ke kebebasan. Di alam surga dan di alam Brahma, di puncak-puncak gunung, di angkasa raya, di pulau-pulau, di desa-desa dan kota, di hutan belukar, di sekeliling rumah dan ladang. Semoga Dewa Bumi mendekat datang melalui air, daratan ataupun angkasa, bersama-sama dengan Yaga, Gandhaba, dan Naga. Dan semoga dimanapun mereka berada, mereka dapat mendengarkan sabda Sang Bijaksana. Sekarang tiba saatnya mendengarkan Sang Dhamma. Sekarang tiba saatnya mendengarkan Sang Dhamma. Sekarang tiba saatnya mendengar Sang Dhamma. Jadi yang saya tahu ya dari tahun 77-78 yang dieksploitasi pertama itu yang itu. Ground cap itu yang di tengah kolam itu punyanya PDAM Kota, punyanya Tugu Tirta, dengan volume yang diambil sesuai dengan catatan yang data yang saya punya itu 520 liter per detik. Kemudian tahun 91 di sini juga dulu ada mata air ini, di sini dulu adalah musola, di bawah musola ada mata air yang cukup besar juga tebingnya. Itu mungkin yang kedua yang diambil. Sama yang di sana ada luberan dari pengambilan yang di sini juga dimasukkan juga dalam pipa. Kemudian tahun 2005 yang ujung sana yang sekarang dari pihak pemerintah perusahaan daerah Tirta Kanjuru Tugu Tirta itu menyebutnya sebagai kolam Kencono Wungu, kalau masyarakat bilangnya Jeding Biru. Di situ juga diambil tahun 2005. Yang terakhir ini tahun 2018-2019 kemarin PDAM Kabupaten juga ngambil. Yang kota gitu? Ya, yang kota ini. Yang dari 3 catatan data yang saya punya, PDAM Kota atau Tugu Tirta ini mengambil 520 liter per detik kali 3 karena 3 kali eksploitasi. Kemudian yang ini catatan yang saya punya 225 liter per detik, mungkin sampai bisa menghitungnya totalnya berapa. Ya saya rasa itulah yang signifikan sekali mengakibatkan wisata ini menjadi tidak diminati sama khalayak umum yang mau berwisata ke sini, karena inti dari wisata Wendet itu ya alam itu objek utamanya ya air, di samping ditunjang sama keberadaan si monyet dengan adanya hutan kecil dan ada ketilasan yang itu dulu pendopo itu juga kayu jati, sejak tahun 2005 berubah jadi pendopo yang kayak gitu, yang cara istilah bangunan cagar budaya, termasuk yang ada di kolam yang dikerobongi itu juga masuk cagar juga mestinya, karena itu patirtan. Dan di paling ujung sana adalah tempat petilasan atau orang sini sebut dengan Punden Bakabul. Itu tempat masyarakat melakukan kegiatan spiritual mereka. Ya, itu ground cap yang kedua yang saya bilang tadi sekitar tahun 91 itu kalau nggak salah. Dan yang terakhir
nggak tahu dari mana air itu dikumpulin, akhirnya ada pengambilan yang ketiga, ada pompa yang ketiga. Yang kita tahu kalau di dalam ada pompa lebih dari 3 ya kita bukan orang teknik, jadi enggak sampai ke situ. Yang belakang itu sama? Ya ini kan bekas bangunan zaman kolonial dulu toh ini. Mungkin ini kolam renang atau apa kita nggak tahu ya, karena di sini dulu bekas hotel ya. Sudah kami sampaikan di depan, saya sampaikan. Jadi saya pikir air memang dikuasai negara, tapi kan masyarakat, negara kan untuk masyarakat juga toh. Nah ini yang mestinya mereka bisa pahami bahwasanya masyarakat yang mendapatkan mencari nafkah di sini ya jadi tidak dapat nafkah karena situasi dan kondisi taman wisata yang seperti ini. Dan bangunan-bangunan yang di luar seperti itu ada waterboom, ada apa ya, itu kan sebenarnya nggak perlu, karena konsep dari ini kan sudah nggak dibikin gitu-gitu, sudah bagus kok, karena konsepnya kan taman wisata alam, harusnya seperti itu tetap dipertahankan. Akhirnya jadi bangunan-bangunan di sini nggak, cara merawatnya kurang intens, akhirnya banyak yang jadi monumen. Intinya gini sebenarnya, kalau air itu kekuasaan negara, siapapun boleh mengambil dari sini, asal dengan catatan tidak mengabaikan situasi dan kondisi masyarakat sekitar mata air itu. Sejauh ini yang saya tahu dan sesuai dengan data yang saya punya, ada pihak PDAM kota atau sekarang bernama Perumda Tirta Tugu Tirta itu 3 kali pengambilan. Saya ngitung 3 kali karena ada data Wendit 1, Wendit 2, Wendit 3, di mana masing-masing pengambilan itu ada 520 liter per detik. Kemudian yang terakhir ada Tirta Kanjuruhan, Perumda Tirta Kanjuruhan milik kabupaten yang 220 liter per detik. Nah ini sesuatu yang bisa dikatakan tragis bagi masyarakat ya, karena masifnya pengambilan air ini akhirnya inti bisnis dari Taman Wisata Wendit ini menjadi terdegradasi baik secara kualitas lingkungan maupun secara estetika. Alam Taman Wendit ini menjadi berubah yang sangat dramatis lah. Akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut ya muncullah yang namanya, yang utama ya keberadaan si penghuni Wendit yang asli, yaitu kera ekor panjang, dan mata pencarian masyarakat menjadi hilang di sini. Ya sebenarnya secara bahasa petisi sudah kita lakukan sampai pada tahap dengar pendapat dengan pihak DPRD kota waktu tahun 2019 juga kalau nggak salah itu. Berbicara dengan pihak pemerintah kota, berbicara juga dengan pihak pemerintah kabupaten. Cuman nggak ada yang bisa memberikan solusi untuk permasalahan, khususnya permasalahan lingkungan yang ada di Taman Wendit ini. Ya sejauh ini kita masyarakat ini waktu itu ya mempercayakan kepada pemerintah desa melalui kepala desa, cuman yang namanya pimpinan, yang namanya manusia kan kadang-kadang nggak bisa juga, atau kita mereka berpegang pada kepentingan masyarakat ya, kadang-kadang ada juga yang berpikir secara kelompok atau pribadi.
akhirnya yang menjadi pikiran masyarakat yang sudah digagas dari sejak dilihat bahwasannya ini sesuatu hal yang janggal, yang nggak bagus buat kesejahteraan masyarakat, utamanya ya apa itu, kita salurannya kita sampaikan kepada kepala desa. Pada saat terjadi hearing dengar pendapat, khususnya pada waktu itu dengan pemerintah kota, ya yang pertama ya memang ditabulasi, ya namanya notulensi, ya keinginan masyarakat. Tapi yang kedua, pertemuan yang kedua sudah nggak enak toh, sudah punya pimpinan, masa pimpinan ngomong kita ngomong, ya sudah kita percayakan sama pimpinan. Ternyata pimpinannya juga mencari jalan lain yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan warga. Ya sudah, ya kita terus, ya yang namanya upaya, yang namanya berusaha, yang namanya berjuang tidak akan pernah selesai. Kalau toh memang sampai akhir hayat saya belum selesai, ya mungkin anak cucu saya yang akan menyelesaikan. Tapi kalau sudah selesai ya sudah, sampai saya tidak ada pun ya sudah, namanya sudah selesai. Tapi kalau belum selesai ya tetap apapun yang terjadi, karena ya melihat kondisi yang nggak adil lah ini. Saya pikir ini nggak, saya rasa ini nggak adil, ini nggak adil bagi lingkungan, nggak adil bagi kehidupan yang ada di sini. Kok malah isu yang terdengar di permukaan ada dari media massa katanya mau dilelang, loh kan dilelang yang kayak bagaimana? Ini dulu kan sudah dibangun tahun 2006 ini, yang katanya supaya bagus, nyatanya nggak tambah bagus. Sekarang mau yang dibagaimanakan lagi? Kalau masyarakat ya berpikirnya ya dikembalikan lagi, ya menormalisasi lah, supaya walaupun nggak 100% alam semesta di sini kembali ke yang natural lah, nggak apa ini seperti ini kan, buang-buang energi, buang-buang biaya, buang-buang material, tapi kan secara manfaat nggak ada sama sekali, baik manfaat buat lingkungan maupun manfaat buat masyarakat nggak ada. Terus bagaimana seperti itu? Ya itu saja.
ya kalau bisa dibilang apa ya, sangat berpengaruh tuh, sangat gitu untuk pribadi maupun untuk teman-teman semua yang pernah berkegiatan di IDS gitu, karena orangnya sangat tidak pelit ilmu, sangat apa ya, artinya kalau kita ingin mencapai sesuatu dan kebetulan ada Pak Sigit di situ, ya siap-siap ditagih aja, didorong-dorong sampai benar-benar kita mencapai sesuatu gitu. Jadi memang sangat ya inspiratif dan segala macam. Jadi sangat mendidik lah bisa dibilang seperti itu. Mengenal Pak Sigit itu bukan hanya mengenal tentang orangnya ya, tapi bagaimana pemikiran-pemikiran beliau itu ternyata meracuni kehidupan saya. Salah satunya bagaimana waktu itu suatu malam saya bertemu dengan Pak Sigit sendiri, jadi berdua. Lalu Pak Sigit bilang ke saya bahwa kamu itu ternyata bisa membuat sebuah karya lagu. Kenapa Kak kamu coba membuat karya itu gitu. Dan dari situ akhirnya lahir lagu-lagu tentang capung pada waktu itu. Dan ternyata inspirasi-inspirasi itu juga yang sampai sekarang saya pegang. Jadi ternyata membuat sebuah karya lagu itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kata-kata Pak Sigit waktu itu. Seperti itu sih. Menari, menarilah, kau bagai bidadari yang berwarna. Bernyanyi, bernyanyilah, bawa hari-hariku seindah sayapmu. Dan jangan dirimu ragu, terbanglah dan kita lalui pagi ini. Menari, menarilah, engkau bagai bidadari yang berwarna. Bernyanyi, bernyanyilah, bawa hari-hariku seindah sayapmu. Dan jangan dirimu ragu, terbanglah dan kita lalui pagi ini. Capungku, kan ku jaga kau selalu. Capungku, bawa hari-hari yang biru. Bersama angin, kau hembuskan simfoni dan bawa hatiku terbang bersamamu.